Baik, jadi hari ini pertemuan ketiga, kita memang akan ngebahas full tentang mekanisme debit kredit persamaan dasar akuntansi. Di mana harapannya kalau sudah memasuki pertemuan ketiga kali ini, teman-teman bisa belajar mandiri untuk latihan sendiri juga. Karena memang sebenarnya nyawanya tuh di pertemuan kali ini nih. Kalau pertemuan kali ini teman-teman sudah oke, harusnya ke depannya nggak ada masalah gitu. Ya, jadi mohon diperhatikan baik-baik sambil dibaca-baca juga yang teman-teman punya bukunya. Sekarang saya share screen dulu sebentar. Hmm, sekarang saya mulai dulu ya dari tentang sebelum masuk ke persamaan dasar akuntansi. Saya mau ngenalin dulu nih tentang yang namanya siklus akuntansi ya. Siklus akuntansi ini berlaku di semua perusahaan, tidak hanya rumah sakit, tidak hanya perusahaan swasta, perusahaan dagang juga. Teman-teman masih bisa dengar suara saya? Karena ada tulisan my internet connection is unstable. Bisa, Mbak? Oke, masih terdengar jelas ya. Ya, Bu. Oke, jadi ini saya mau nunjukin ini siklus kita, siklus yang ada di akuntansi untuk seluruh perusahaan. Tidak mengenal apakah itu rumah sakit atau bukan. Pertama nih, kita punya yang namanya siklus pendapatan. Kenapa sih kok dinamakan siklus pendapatan? Karena memang sebetulnya dalam akuntansi itu yang terkenal dua, siklus pendapatan dengan siklus pengeluaran. Artinya bagaimana teman-teman merecord, mencatat pemasukan serta pengeluaran. Dimanapun perusahaan, dimanapun rumah sakit, bolehlah perusahaan swasta, BUMN, ataupun perusahaan-perusahaan lain, pasti mereka butuh tahu dong yang namanya pendapatan serta pengeluaran. Karena kalau enggak, ya nggak bisa ini kan membuat laporan keuangan. Jadi ada dua nyawa nih, satu siklus pendapatan, yang kedua siklus pengeluaran. Gitu. Terus kalau di rumah sakit itu ada tambahan yang namanya siklus pelayanan. Apa sih siklus pelayanan itu? Siklus pelayanan ini yang berhubungan dengan misal rumah sakit mau membeli membeli barang-barang yang berhubungan dengan vendor, contoh obat, contoh lagi mungkin alat-alat kesehatan, atau mungkin gas medis, bahan medis, dan lain-lainnya. Jadi ada tambahan di situ, selain mencatat pengeluaran pemasukan, kita juga harus merecord nih, kira-kira transaksi apa saja yang sudah kita lakukan untuk keperluan rumah sakit yang berhubungan dengan barang-barang tertentu. Kenapa dinamakan siklus pelayanan? Karena kita butuh barang itu untuk melayani. Rumah sakit kan pasti butuh obat, karena memang dia yang dijual ialah ya selain jasa yang dilakukan oleh para dokter dan perawat, juga pasti juga ada, kita butuh memberikan suatu feedback kan berupa obat atau mungkin konsultasi yang lain-lainnya gitu ya. Terus ada namanya siklus keuangan nih. Apa sih siklus keuangan itu? Siklus keuangan ini sebetulnya untuk manajemen keuangan rumah sakit. Jadi kita mencatat pendapatan, kita mencatat pengeluaran, tapi kita juga harus tahu nih bagaimana mengelolanya. Jangan cuma mencatat-catat doang, tapi nggak paham bagaimana cara mengelolanya, gitu ya. Nah, ini kelihatan nggak ya, yang ininya nih? Oke. Ini, jadi kalau dalam di rumah sakit, dia kan punya sistem informasi yang untuk mencatat seluruh transaksi keuangan atau transaksi akuntansi di rumah sakit. Jadi kita harus tahu nih siklus pendapatan, pengeluaran, pelayanan yang terkait inventory, properti, terus ada siklus keuangan, ini tentang mengatur keuangan, sebenarnya sama seperti yang pendapatan dan pengeluaran, cuma di sini dia lebih ke arah mengontrol untuk bagaimana cara kita mencari uang untuk rumah sakit ya. Terus bagaimana cara kita mengontrol pengeluaran. Jadi bukan dalam hal recording atau mencatat. Itu siklus keuangan. Terus yang terakhir ialah siklus pelaporan keuangan. Bagaimana kita harus menyajikan seluruh transaksi tersebut, seluruh recording tersebut dengan mungkin ya laporan yang baik, laporan yang cantik. Jadi kalau dilihat orang tuh enak gitu, dilihat oleh para pemangku kepentingan tuh enak. Gitu ya. Sekarang kita langsung masuk aja ke persamaan ini ya, debit kredit ya. Karena ini yang paling krusial. Jadi biasanya kebanyakan ngomong di situ. Sebentar. Ini. Teman-teman pasti sudah
kemarin sudah ini ya, saya selalu bilang harta sama dengan hutang tambah modal. Yang pertemuan pertama itu loh, saya kan berulang kali ngomong tentang ini kan. Harta itu sama dengan harta sama dengan utang tambah modal, atau tinggal dibolak-balik aja. Itu di mana sisi kiri ini kalau bertambah di bagian debit, di bagian kiri, kalau berkurang di bagian kredit. Sebaliknya, kalau di sisi kanan, yaitu hutang dan modal, kalau bertambah di sisi kredit atau di bagian kanan, kalau berkurang dia di bagian kiri atau debit. Ini diputar-putar aja, teman-teman harus hafal itu pokoknya. Nah, saya pengen nunjukin satu tabel, mana ya? Kok tabelnya nggak ada? Sebentar. Satu tabel di mana teman-teman tuh biar hafal kalau kategori ini bertambah tuh di sini. Sebentar, mana ya? Oh, ini. Baik. Nanti habis saya menjelaskan, kita langsung praktek ke soal aja ya. Jadi saya kasih soal, teman-teman silahkan coba. Yang bisa, silakan untuk menjawab. Ini dia. Ini terlihat ya. Nah, ini teman-teman harus hafal. Jadi kalau aset itu bertambah di sisi debit, berkurang di sisi kredit. Apa yang termasuk ke dalam aset? Kas, bank, deposito, piutang, persediaan, perlengkapan, peralatan. Gitu ya. Terus ada biaya, ini maksudnya apa? Beban. Biaya bertambah di debit atau di posisi sebelah kiri, berkurang di bagian kredit atau di posisi sebelah kanan. Terus ekuitas, ini kalau pengembalian sih, pengembalian ekuitas. Ini nggak begitu ini ya, silakan teman-teman lihat yang bagian ekuitas aja. Ekuitas kalau bertambah di posisi kiri, di posisi kanan atau kredit, kalau berkurang kebalikannya. Hutang juga sama, kalau bertambah di posisi kanan atau kredit, kalau berkurang di posisi debit. Pendapatan sama nih, ini pokoknya jajaran atas, jajaran yang kalau bertambah di sisi debit, berkurang di sisi kredit. Jajaran yang bawah, kalau bertambah di posisi kredit, kalau berkurang di posisi debit. Gitu. Oke, sekarang ini ya. Jadi, coba saya tunjukin soal. Untuk teman-teman yang sudah belajar akuntansi, mohon untuk tidak menjawab dulu ya. Atau nanti saya panggil random deh. Soal-soalnya. Sebentar. Karena memang akuntansi itu kalau nggak latihan percuma juga. Mana ya? Teman-teman pasti nggak akan ini bingung gitu loh. Maksudnya apa sih? Yang penting nih ada soal. Ini bukan soal rumah sakit, tapi pasti cara berlakunya sama. Coba. Mbak Anjira sudah pernah belajar belum akuntansi? Belum. Oke. Mbak Anjira coba, saya nomor 1 nih. Transaksi nomor 1. Coba silakan dibaca sama kira-kira jawabannya apa. Mana tadi? Nomor 1 dulu. Berarti kan itu Coba dibaca dulu soalnya. Dibaca kan maksudnya di spell, di eja. Tata dan Vian mendirikan usaha jasa catering yang diberi nama Mikita Cookies. Untuk itu, Tata dan Vian menyerahkan uang tunai sebesar 30 juta dan perlengkapan usaha senilai 1.500.000 sebagai modal awal bagi Mikita Cookies. Tanah senilai 150 juta dan bangunan senilai 275 juta dijadikan sebagai tempat usaha, sebagai modal usaha. Berarti Mbak Azira bisa share screen nggak ya? Jadi jawabannya Mbak Azira jangan diomongin, tapi silakan ditulis, silakan share ke teman-teman juga.
gitu. Coba saya ubah settingannya dulu deh. Biar Mbak Anzila bisa share screen juga. Oke, sudah saya ubah settingannya. Jadi saya bisa share screen tuh. Yang lain kalau mau bantu silahkan. Tapi ini saya mengharapkan Mbak Anzila dulu yang coba langsung mengerjakan. Karena sebetulnya tiap transaksi akuntansi itu sama aja. Yang penting sebenarnya harus perbanyak latihan soal biar ingat. Jadi kalau saya ngomong juga percuma. Berarti itu Coba uang di-share, Mbak. Jawabannya coba di-share. Mbak di-share. Anzila, silakan tulis, terus biar teman-teman juga lihat. Jadi kalau saya mau membetulkan gampang. Bentar. Gimana Mbak Anci, bisa kan share screen-nya? Bentar, Mbak, nggak bisa. Nggak bisanya kenapa? Udah saya ubah sih settingannya. Jadi multiple bisa share screen. Bisa nggak Mbak? Bisa, gimana ya? Nggak bisanya kenapa tulisannya? Nggak bisa. Ini loading gitu, nge-share screen-nya nggak bisa di saya. Oke, yang pakai laptop lagi siapa?
biar enak tektokannya. Mbak Alodia sudah pernah belajar akuntansi belum? Belum pernah. Ini pakai laptop atau pakai handphone ya? Pakai 2 device, yang satu pakai komputer, yang satu pakai handphone. Bisa kayaknya nge-share screen. Oke, coba dijawab nomor 1 Mbak Alodia. Ini aku share screen dulu nih. Share screen dulu jawabannya gimana? Udah kelihatan belum ya? Belum, tapi sudah mulai share screen, bisa kan? Kayaknya bisa. Udah ada belum? Di saya sih belum, kalau yang lain gimana? Ini aku udah share screen. Munculnya gimana di Mbak Alodia? Mungkin karena ini kali Mbak Esti masih nge-share screen juga, jadi dia kayak nabrak gitu nggak sih? Oh, Nah. Oke. Oh, saya kira bisa dua window gitu, enggak ya? Kayaknya nggak bisa deh. Oke, coba nomor 1 gimana? Tadi masih ingat kan soalnya? Modal ya? Modal awal 30 juta. Ini masih lupa. Tadi soalnya mana sih? Ini soalnya saya capture deh, saya kirim di grup ya. Jadi biasanya nggak usah share screen lagi. Oke. Sebentar. Sudah ada di grup ya, grup kelas ya. Yuk, coba gimana? Menyerahkan uang tunai sebesar 30 juta dan perlengkapan usaha senilai 1,5 sebagai modal awal. Berarti modal awal masuknya ke aset ya? Modal kan, kenapa modal masuk aset? Masuk ke kas. Oke, coba nomor satu nih. Tata dan Pian mendirikan usaha jasa catering diberi nama Mikita Cookies. Menyerahkan uang tunai sebesar 30 juta. Oke, berarti uang tunai dia sudah pasti apa nih kalau uang tunai? Masuk ke kas. Oke, kas. Kas di mana? Kas di Kalau bertambah dia di mana? Berarti sini kas bertambah atau berkurang? bertambah. Oke, kalau bertambah di mana? Duh, ini kenapa sih? Bertambah di Kas itu masuk aset. Lihat tadi yang Mbak Alu dia kan nge-share tuh. Nge-share ada tabel aset. Kalau bertambah gimana? Karena kas masuknya aset. Kalau tambah di debit. Oke, berarti tulis angkanya berapa itu? 30 juta. Oke, 30 juta. Berarti kira-kira pasangannya apa? Kalau kas bertambah 30 juta, maka Di kredit dia modal. oke, kenapa modal dikredit? Biar balance. Iya, kenapa balance-nya biar kenapa? Itu lihat di tabel ekuitas. Ekuitas itu sama dengan modal. Kalau modal bertambah di mana itu? Oh, berarti kreditnya nambah. Iya, betul. Betul. Oke, terus baris kedua. Apa? Perlengkapan usaha senilai 1,5 juta. Berarti dia masuknya ke kas lagi. Kenapa kas? Perlengkapan di akun sendiri. Kalau kas bertambah artinya Mbak itu menerima Mbak menerima uang. Kalau berarti di sini nulisnya perlengkapan. Iya, betul. Perlengkapan usaha. Di debit. Kenapa di debit? 1.500.000. Kenapa di debit? Karena dia masuknya ke modal, maksudnya masuknya karena aset. Iya, kalau aset berarti bertambah di debit, gitu ya maksudnya. Iya. Oke, pasangannya apa?
Pasangannya apa kira-kira? Pasangannya modal lagi. Oke, kenapa modal? Karena biar ekuitasnya di kreditnya nambah. Oke, lebih tepatnya karena memang kalau Mbak membangun usaha, terus membeli perlengkapan, perlengkapan tersebut masuknya ke dalam modal meskipun tidak berbentuk uang, berbentuknya barang. Itu termasuk ke dalam ekuitas atau modal, sehingga modal bertambah, betul di kredit. Oke, modal 1. Oke, terakhir tuh apa? Tanah senilai 150 juta dan bangunan senilai 275 juta dijadikan sebagai tempat usaha, sebagai Oke, modal. bagaimana itu kira-kira? Masukin tanah ya. Oke, Tanah, terus di sini 150 juta, mm-mm. berarti di sini modal juga ya? Oke, kenapa modal? Karena dia sebagai untuk tempat usaha, masuknya Oke, ke modal usaha juga. oke. Berarti Mbak Audia sudah paham ya, kalau modal itu bertambah di kredit terus gitu ya? Ya, Oke, 100. Satu lagi bangunan. Senilai 275 juta. mm-mm. Di sini masuknya ke modal juga. Oke. Oke. Nah, sebentar sebelum saya tanya, ada yang belum paham atau belum? Gini, ini kan kalau sebagai orang yang udah biasa lihat ya, kas pada modal, perlengkapan pada modal, tanah pada modal, bangunan pada modal. Terlalu banyak nggak sih menulis modalnya kira-kira? Iya. Oke. Iya. Gimana? Tadi ada yang mau ngasih? Terlalu banyak. Siapa tadi yang bilang? Sama. Oke. Gimana? Coba Mbak Aludia dikasih tahu biar gimana Mbak Salma sebaiknya. Modalnya dijadiin satu di akhir, tapi ditaruh di kredit karena bertambah kan, terus dijumlahin semuanya. Oke, coba gimana Mbak Aludia? Gimana modalnya? Modalnya jadi ditaruh di akhir. Jadi nulis yang aset dulu, kas, perlengkapan usaha, tanah, sama bangunan itu berurutan. Habis itu pas itu selesai, baru modal terakhir dijumlahin semuanya. Oh, oke. Berarti ini di-delete dulu ya? Iya. Oke. Ini ya? Terus nanti modalnya baru di sini? Iya, Ya, modalnya betul. terus dijumlahin. Oke. Gini ya? Berarti ini di-delete. Iya, gitu. Oke, coba untuk memastikan lagi, kalau orang konten kan pasti double check. Kira-kira gimana Mbak Salma untuk memastikan lagi? Kenapa, Bu? Untuk memastikan lagi gimana? Apakah betul itu? Benar. Oke, biasanya ini cuma untuk opsi aja sih. Biasanya kalau orang sudah ngejurnal secara manual, dia akan ngecek lagi debit kreditnya sama atau enggak. Gitu ya. Kalau tadi kan memang Mbak Aludia langsung men-summary kan, men-sum angka di debit. Biasanya kalau orang akunting untuk double check karena dia nggak pakai sum, dia ngeliat lagi nih. Oke, sudah betul atau belum? Kiri kanannya balance atau enggak? Gitu ya. Biasanya biasanya intinya ialah kalau akuntansi itu harus balance antara debit dengan kreditnya. Kalau nggak balance, artinya berarti salah menghitung, salah bikin jurnal. Gitu. Yang untuk nomor 1 masih ada yang mau ditanyakan dulu untuk teman-teman yang lain?
mungkin bingung kenapa kok masuknya ke modal atau apa. Jadi teman-teman apapun itu ingat yang di layarnya Mbak Alodia tuh, yang ada tabel-tabel, ingat aturan itu. Ya, jadi kalau mau bikin jurnal, silakan ingat tabel-tabel itu. Golongan aset bertambah kemana, golongan biaya bertambah kemana, golongan ekuitas bertambah kemana. Itu harus diingat-ingat terus, jangan sampai lupa. Oke, next Mbak Alodia nomor 2. Oke, benar. Itu jangan dihapus, biarin aja. Nomor 2 lanjut. Oke. Nomor 2. Berarti di sini ditulis pakai tanggal juga ya? Harus pakai tanggal juga nggak? Betul, seharusnya memang pakai tanggal. Oke. Tanggal 29. Membeli bahan-bahan untuk membuat kue dan catering sebesar 2.500.000. Oke. Kira-kira bahan-bahan itu masuknya kemana? Biaya ya? Oke, jadi gini, memang ini kontroversial. Kadang kalau kita ngomong, jadi sama kayak gini, misalkan rumah sakit membeli bahan daging mentah, sayuran, itu seakan-akan kita membeli biaya, kita mengeluarkan biaya untuk membeli si bahan-bahan tadi. Tapi kalau untuk perputaran modal, artinya gini, si Mikita Cookies kan membeli untuk dia bikin kue awal, bikin kue untuk artinya ini dia membeli bahan-bahan tersebut sebagai yang nantinya akan menjadi penghasilan untuk dia. Sehingga lebih cocok sebetulnya kalau kita nggak nulis sebagai biaya. Kalau saya prefer itu menulisnya dengan kalimat perlengkapan lagi. Atau persediaan juga bisa. Karena kalau persediaan itu dia habis pakai, kalau perlengkapan dia juga habis pakai meskipun lebih lama jangka waktunya. Tapi kalau mau biaya pun sebetulnya silahkan. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti udah kerja di mana terus menemukan kondisi seperti ini, teman-teman silahkan lihat peruntukannya. Apakah memang si perusahaan teman-teman atau rumah sakit teman-teman mengeluarkan bahan-bahan tersebut karena apakah untuk istilahnya mengeluarkan uang? Sebetulnya kan tidak. Sebetulnya kan ketika rumah sakit membeli bahan-bahan tadi kan untuk peruntukannya ialah untuk bahan makan pasien yang pada akhirnya pun dijual lagi ke pasien. Di sini masuk nggak apa yang saya maksudin? Ini nggak? Jadi bukan otomatis dia mengeluarkan uang, mengeluarkan biaya aja, tapi dia untuk dijual kembali. Itu beda ya. Boleh persediaan. Persediaan di mana? Kira-kira di mana, Mbak Alodia? Di kredit nggak sih? Ada yang mau bantu? Persediaan kalau bertambah dia di mana? Di debit. Kenapa di debit? Dia harta. Oke. Berarti ini nulisnya Membeli bahan-bahan kue dan catering sebesar 2.500.000. Kalau Mbak beli sesuatu apa? Misalkan nih, beli daging. Mbak dapat daging. Terus pasangannya apa kira-kira? modal juga. Kenapa Bukan. Modal? Kas berkurang. Apa? Kasnya berkurang. Oh iya.
Kenapa berkurang, Mbak Anissa? Kalau hutang, Bu, itu kan berarti membeli persediaan, berarti dia punya hutang. Ini, kalau hutang, biasanya dia ada term and condition. Contoh, dibayarkan tanggal sekian. Gitu. Biasanya di rumah sakit pun dia ada term and condition-nya. Jadi ketika saya mau beli bahan mentah daging ayam, gitu. Lihat teman-teman di bagian akuntansi, apakah menggunakan term and condition, artinya dibayar tanggal 2 bulan sekian. Nah, itu kan ada tuh kadang di rumah sakit suka ada faktur nih, faktur pembelian. Di faktur pembelian akan tertulis dibeli dan dibayar pada tanggal 2/10 N/30. Nah, itu artinya rumah sakit berhutang membeli daging tersebut. Tapi kalau langsung membeli terus ada bukti transaksinya, artinya ada bukti transaksi kalau kita mengeluarkan uang, berarti bukan hutang. Rumah sakit membayarkan cash atau tunai atau pakai debit. Biasanya kalau rumah sakit atau perusahaan dia punya term and condition, dia punya faktur pembelian dan tertulis 2/10 N/30. Coba sebelum lanjut lagi, ada yang bisa jelasin ke saya arti 2/10 N/30? Ini saya tulis. Ini kok me to Devinariadi sih. Sebentar. Everything. Nih, saya cek di Zoom. Bu, saya mau jawab, Bu. Oke. Jadi 2/10 itu akan mendapatkan 2% diskon jika dibayarkan dalam waktu 10 hari. Sedangkan waktu untuk pembayaran hutangnya itu adalah 30 hari. Oke. Jadi kita sebagai pihak yang membayar, gitu ya Mbak Rika, kita akan dapat 2% diskon kalau kita membayarkan sebelum tanggal 10. Tapi jangka waktu hutang kita tuh 30 hari. Jadi misalkan saya beli nih dari rumah sakit kan, beli bahan mentah misalkan daging ayam ke supplier misalkan. Terus supplier memberikan itu term and condition 2/10 N/30. Artinya saya akan mendapatkan keringanan pembayaran sebesar 2% kalau saya bayar hutang saya itu maksimal tanggal 10. Tapi jangka waktu hutang saya itu sebenarnya 30 hari. Jadi selama 30 hari saya berhutang nih. Kalau enggak saya bayar dapat denda. Tapi selama sampai tanggal 10 saya bayar, saya akan dapatkan diskon. Jadi sampai tanggal 10 saya akan dapat diskon 2%. Mulai tanggal 11 hingga tanggal 30, saya nggak dapat diskon, saya bayar normal. Gitu ya. Jadi untuk teman-teman nanti kalau di rumah sakit ada term and condition jangan bingung. Oh artinya dia pakai hutang. Jadi yang di bagian kreditnya bukan kas, tapi hutang kayak yang Mas Rizky bilang tadi. Karena dia ada term and condition-nya. Seperti yang saya tulis di chat itu ya, 2/10 N/30. Oke lanjut Mbak Laudia. Coba dijelasin kenapa kas. Karena dia mengurangi kas dari pembelian bahan-bahan kue dan catering. Oke, jadi logikanya ingat, pasti ada pasangannya. Artinya kalau saya beli sesuatu, kalau saya beli nih dengan tunai, otomatis kan uang saya berkurang. Gitu ya. Beda cash kalau nomor 1 tadi. Nomor 1 karena dia baru awal pembukaan, apapun yang dilakukan oleh perusahaan manapun, rumah sakit manapun, kalau dia membeli sesuatu untuk pertama kali running, itu bukan kas yang keluar, tapi modal yang bertambah. Ingat-ingat ya. Jadi kalau teman-teman masuk di satu perusahaan yang baru, yang istilahnya benar-benar istilahnya benar-benar akan berjalan dan uang itu akan digunakan untuk menghasilkan di perusahaan tersebut, ingat masuknya ke modal, bukan pengeluaran kas. Gitu ya. Diingat-ingat. Oke, lanjut nomor 3 gimana? Nomor 3, tanggal 4, menerima uang dari Tuan Rifki hasil dari menyelesaikan pesanan kue sebesar 5 juta. Oke, menyelesaikan pesanan kue. Berarti dia masuknya kasnya debit, kreditnya pendapatan ya? Oke. Kenapa Mbak Aludia udah jago nih? Iya nggak? Iya benar. Kenapa? Biar teman-teman yang lain juga tahu. Kenapa? Karena dia ini menyelesaikan pesanan kue, jadi dia kasnya bertambah, terus biar balance pendapatannya jadi di kredit. Oke, ada yang masih belum paham? Nomor 3. Semua sudah
Masuk ya? Oke ya, kas pendapatan ya. Tanggal jangan lupa Mbak Laudia. Ibu, maaf saya sebelumnya masih belum paham kenapa pendapatannya harus dikredit ya. Kenapa pendapatan dikredit? Karena coba lihat tabel yang di sebelahnya Excel-nya Mbak Alodia tuh. Pendapatan bertambah di mana? Bertambah di kredit. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Soal selanjutnya apa sih? Lanjut. Tanggal 5 bulan 10. Nikita Cookies membayar biaya listrik dan telepon sebesar 2 juta. Nah, ini jelas nih, biaya listrik. Masuknya ke biaya. Oke. Biaya listrik tulis dengan jelas. Jadi jangan cuma biaya doang. Ya. Biaya listrik. Berarti di sini kas ya? Oke, kenapa? Karena mengurangi kas. Oke, karena dia akan mengurangi kas. Artinya, ya kayak teman-teman di kosan kan, misalkan yang ngekos, ya dapat uang, misalkan yang ngerantau, harus bayar kosan nih, ya kan teman-teman berkurang duitnya. Nggak bertambah kan? Harus bayar listrik. Gimana? Ini bulannya jadi berubah. Oke, biaya listrik pada kas. Ini sampai sini ini gampang ya, yang nomor ini ya, yang tanggal 5 ini ya. Iya. Tanggal 18 membayar biaya membuat brosur atau pamflet untuk memasarkan kuenya sebesar 1.500.000. Biaya iklan ini berlaku untuk 1 tahun. Oke, membayar biaya membuat, ini jelas banget nih kalimatnya. Biaya brosur. Ya, boleh biaya brosur, biaya apa, terserah. Berapa? 1.500.000. Sampai sini ada yang masih mau bertanya? Sampai biaya ini. Nanti kalau di rumah sakit atau di perusahaan jangan bingung. Nggak akan ada tulisan membeli untuk membayar biaya, nggak ada kayak gitu-gitu. Teman-teman jangan bingung. Jadi biasanya untuk kasus-kasus yang ini seperti bayar listrik, atau mungkin membayar brosur atau pamflet, nanti akan ada yang namanya misalkan nih, untuk bayar brosur pamflet, itu akan ada yang namanya purchase invoice, atau permintaan langsung ya, dari unit-unit tertentu, misalkan marketing. Marketing ngomong nih, nanti untuk bagaimana alurnya akan belajar di bagian keuangan, di keuangan rumah sakit. Kalau sekarang kita fokus nyatetnya dulu. Jadi contoh misalkan orang marketing, ngasih kwitansi misalkan, nih tolong dong reimburse. Gitu. Misalkan saya sebagai petugas marketing nih, Mbak Laudia sebagai petugas akuntansi. Saya udah reimburse nih ke keuangan, ini buktinya. Bukti bahwa saya membiayai brosur dulu nih untuk misalkan bagi-bagi ke Ibu Posyandu tentang rumah sakit kita gitu. Ini buktinya nih. Terus Mbak Laudia kan nanya, buktinya apa kalau kalau Mbak Esti sudah benar-benar bikin brosur. Nah, biasanya itu nanti akan diminta sama bagian akunting. Contohnya mungkin bukti bayar, terus bentuk fisik dari brosurnya seperti apa, fotokopi juga boleh. Jadi Mbak Laudia ingat, sebelum mencatat, pastikan dulu buktinya. Buktinya ada atau enggak. Gitu ya. Kalau ada, Mbak Laudia baru boleh catat kayak gini. Nanti biasanya kan saya ngasih nih ke orang keuangan yang akan ngasih ke bagian akuntansi. Ini kemarin sih Mbak Esti habis membiayai untuk bikin brosur pamflet untuk promosi rumah sakit kita, tapi pakai uangnya dulu. Udah saya reimburse, tinggal kamu catat ya, gitu. Misalkan bagian keuangan ngomong kayak gitu ke Mbak Laudia. Nanti buktinya apa ya? Buktinya kwitansi, terus mungkin tadi saya bilang fotokopi dari brosur dan pamfletnya. Jadi ingat, nanti nggak ada nih yang kayak begini-begini. Teman-teman harus inisiatif sendiri dari transaksi. Bisa bagian keuangan yang akan ngasih buktinya, bisa juga teman-teman orang akuntansi yang harus sadar, yang artinya harus aware dengan rekening koran. Rekening koran atau transaksi harian yang ada di buku rekening punya rumah sakit atau punya perusahaan. Gitu ya. Jadi teman-teman harus aware nih, nanti rekening korannya dicetak,
Biasanya sih kalau saya nyetak tiap hari, jadi orang accounting itu akan mencetak laporan keuangan, mencetak rekening koran setiap hari untuk melihat transaksinya. Kalau ini kan transaksi yang di belakang, paham nggak? Transaksi yang nggak ada hubungan dengan pasien, betul nggak? Karena bukan pendapatan layanan rawat jalan, rawat inap, pendapatan IGD, bukan seperti itu. Karena kalau IGD teman-teman langsung otomatis pakai software. Saya ingat, saya pernah bilang gitu kan. Jadi kalau dari depan sudah, si kasir sudah klik pembayaran, itu kan langsung tercreate otomatis. Gitu. Tapi kalau yang ditulis oleh Mbak Ludia ini, biasanya ialah transaksi yang nggak terbackup dari sistem di front office. Ini yang terjadi di bagian back office. Entah unit beli materai lah, entah unit mungkin bagian gizi beli galon segala macam lah. Itu teman-teman accounting harus aware dari mana? Dari rekening koran, dari bukti-bukti yang dikumpulkan. Gitu. Jadi bukti itu nggak boleh hilang, harus sesuai dengan SOP. Jadi orang accounting jangan mau nyatet kalau unit yang bersangkutan nggak menyerahkan bukti-buktinya. Gitu. Nanti biasanya sih kalau saya dulu di bagian keuangan saya kejam, dia nggak ngasih bukti, ya orang accounting nggak boleh nyatet. Saya juga nggak bakal ganti reimbursannya. Gitu. Jadi biasanya berurut-urutan. Unit akan minta reimburse ke bagian keuangan, orang keuangan akan meneruskan ke bagian akuntansi. Nih, catat gitu. Jadi biasanya filternya di orang keuangan dulu nih. Orang keuangan mau filter. Oke, dia sudah bukti-buktinya sudah full, sudah oke. Nanti tinggal dilempar ke akuntansi. Ini lu catat ya. Makanya biasanya orang akuntansi menerima sudah beres. Kalau menerima nggak beres, orang keuangannya yang berarti nggak beres. Gitu ya. Jadi bedakan job desk keuangan dengan job desk accounting. Job desk keuangan yang mengelola, memanajemen setiap itu tadi, bagaimana cara cari duit, bagaimana mengeluarkan duit, bagaimana menjaga jangan sampai unit-unit seenaknya. Orang keuangan gue mau dong pesen galon 5 misalkan. Orang keuangan unit gizi butuh nih daging ayam 1 kilo, padahal mungkin pasien nggak ada gitu-gitu. Itu bagian orang keuangan. Tapi kalau bagian orang accounting, apapun yang keuangan kasih ke accounting harus catat, tapi dengan catatan ada buktinya. Gitu ya. Jadi intinya ialah teman-teman harus sadar bahwa nanti kalau sudah bekerja di rumah sakit, di perusahaan manapun, ingat bukti, harus ada buktinya. Bukti bayarnya, kwitansinya, invoice-nya mungkin, fakturnya harus lengkap sesuai dengan SOP. Gitu ya. Oke, next. Soal nomor berapa, Mbak Aludia? Nomor 6. Nomor 6. Untuk memanfaatkan ruang yang tidak terpakai di lantai 2, menyewakan 1 kamar kepada Nona Dewi senilai 6 juta untuk jangka waktu setahun. Oke, gimana itu? Berarti dia masuk ke kasir. Bentar, memakan ruang tidak terpakai, 1 kamar. Oke, gimana tuh? Menyewakan. Kas pendapatan. Oke, jadi gini. Betul, pendapatan, tapi teman-teman harus ingat, pendapatan itu ada yang pendapatan usaha dan pendapatan non-usaha. Pernah saya bilang kan, kalau rumah sakit itu pendapatan rawat jalan, rawat inap, IGD itu yang usaha. Yang lain, pendapatan hibah, pendapatan sewa, pendapatan sumbangan, pendapatan bunga. Nah, kira-kira kalau ini, dia apakah masuk ke dalam pendapatan usaha si Mikita Cookies? Bukan, karena penyewa. Gimana? Dia bukan masuk ke pendapatan usaha karena dia menyewakan. Oke, jadi sebaiknya tulisannya pendapatan apa? Pendapatan non-usaha. Boleh, atau pendapatan sewa juga boleh. Pendapatan sewa. 6 juta. Berapa itu? Tulis. 6 juta. Kok pendapatan di debit itu banyak kurang naik? Oh iya. Oke. Soal selanjutnya. 7. Menerima pesanan dari CV Artasari untuk membuat nasi box sebanyak 300 unit, di mana 1 unit nasi box dihargai 15.000. Untuk mengejar pesanan tersebut, Mikita Cookies menerima pembayaran pertama sebesar 1 juta dan sisanya dibayar 5 hari kemudian. Oke.
Gimana itu kira-kira? Em, Ada yang diterima langsung uangnya, ada yang belum diterima langsung uangnya. Kalau yang diterima langsung, Piutang ya. Ada yang masuk ke piutang. Gimana kira-kira Mbak ada yang Ludia? masuk ke kas sama pendapatan, ada yang masuk ke piutang gitu. Oke, coba gimana jurnalnya? Ini tanggal berapa sih? Tanggal 2. Ini masuknya ke kas, terus pendapatan, Pendapatan. Iya, salah. terus di sini 1 juta. Yang piutangnya berarti masuknya ke Piutang kalau bertambah di mana? piutang kalau bertambah di debit. Kenapa di debit? Karena termasuk harta. Karena Oke, betul Mbak Rainhana. Karena, jadi ingat, piutang itu masuk ke dalam golongan aset. Jadi teman-teman harus mencatat sendiri ya, apa saja yang masuk ke dalam golongan aset. Kas, piutang, persediaan, perlengkapan, peralatan, apa lagi ya? Bangunan, tanah, gedung. Oke, gimana tuh kira-kira? Ingat omongannya Mbak Salma tadi. Kalau ada yang kira-kira transaksinya sama, sebaiknya yang kredit di bagian omongannya Mbak Salma tadi. Nah, oke, good. berarti piutangnya sisanya ya. Oke, pendapatan. Jadi berapa tuh? 15.000 dikali 300. 3.500.000. 3.500.000. Berapa? 3.500.000 sisanya. Oke. Berarti ini pakai sum nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi memang sebaiknya kalau ini nggak apa-apa. Udah. Oke, next. Ini masih tunggu sebelum lanjut masih ada yang bingung nggak? Ayo kalau bingung speak up dulu aja nggak apa-apa. Masih ada yang bingung? Berarti kalau diem saya anggap oke ya. Oke, next Mbak Ludia. Tanggal 5 November. Nikita Cookies membayar biaya listrik dan telepon sebesar 2.800.000. Berarti Jelas biaya tuh. telepon, Oke. biaya telepon dan listrik ya. Listrik. Di sini masuknya ke kas. 2.800.000. Tanggal 7 November. Menerima sisa pembayaran dari CV Artasari untuk transaksi tanggal 2 sebesar Oke. 3.500.000. Menerima sisa pembayaran. Menerima sisa pembayaran. Menerima sisa pembayaran. Berarti kalau menerima sisa pembayaran, maka si Nikita Cookies akan mendapatkan kas. Oke. Kenapa pendapatan?
Piutang. Piutang ya? Oke, kenapa piutang? Soalnya ini dari yang tanggal 2 November. Oke, jadi gini ya teman-teman. Kalau misalkan menerima pelunasan pembayaran atau menerima sisa pembayaran, artinya apa? Teman-teman harus mengurangi piutang yang ada. Jadi ingat, ini sudah pasti berlaku. Pokoknya, misalkan nih, tadi Mbak Ludia sudah mencatat tanggal berapa Mbak Ludia yang ada piutang? Tanggal 2. Kas piutang pada pendapatan. Terus tanggal 7, ternyata si CV ini membayarkan. Artinya apa? Piutang yang awalnya di debit itu harus segera digeser ke kredit. Gitu ya. Jadi ingat, kalau ada menerima sisa pembayaran, maka buanglah piutangnya. Geser piutangnya ke kredit. Bukan dengan menambah pendapatan, menambah apa. Ingat, kalau dia masih berhubungan dengan ada kata-kata piutang, geser piutangnya. Oke. Tanggal 15. Tanggal 7 ada yang masih mau tanya? Mbak Puspita mungkin? Mbak Nisa? Mau nanya Mbak, Siapa? yang tanggal 2 November itu ada pendapatan sebesar 4.500.000 itu dari mana ya Mbak? Itu tadi, soalnya apa Mbak Laudia? Tanggal 2. Tanggal 2, dia itu membuat nasi box sebanyak 300 unit, di mana 1 unit nasi box dihargai 15.000. Untuk mengerjakan pesanan tersebut, Mikita Cookies menerima pembayaran pertama sebesar 1 juta dan sisanya dibayar 5 hari kemudian. Jadi gini, Mbak Nur Indah. Untuk nomor 2, itu kita mencatatnya dengan sebutan, kalau teman-teman sudah ada yang pernah dengar ya, itu accrual basis dan cash basis. Artinya apa? Kalau cash basis itu mencatat pada saat teman-teman hanya menerima uang. Tapi kalau accrual basis, meskipun teman-teman belum menerima uang, kayak nomor 2 nih, itu kan dia ada kasus piutang nih. Artinya, si mitranya Mikita Cookies ini belum ngebayar full ke Mikita Cookies atas nasi box-nya. Dia hanya ngebayar 1 juta aja. Padahal dia pesan berapa? 300 box ya. Dia pesan 300 box yang totalnya sebesar 4,5 juta. Artinya seharusnya si Mikita Cookies pada saat tanggal 2 itu menerima uang tunai sebesar 4,5 juta kalau secara cash basis. Tapi kalau secara accrual basis, si Mikita belum dapat uang nih, tapi harus diakui. Caranya bagaimana? Ya, berarti kan si Mikita Cookies belum mendapatkan uang tunai, cash. Dia hanya mempunyai piutang. Artinya, si CV tersebut, siapa sih namanya CV siapa sih mitranya Mbak? CV Artasari. Oh, Artasari. CV Artasari ini berhutang kepada Mikita Cookies, betul nggak? Karena dia sudah minta tolong Mikita Cookies bikinin nasi box, tapi si Artasari belum bayar full. Maka kita sebagai pihak yang diberikan piutang, yang punya piutang, secara accrual basis, kita boleh catat. Bagaimana caranya? Catatlah piutang pada pendapatan. Artinya, pendapatan diakui meskipun saya sebagai ownernya Mikita Cookies belum mendapatkan uang tunai. Cara gampang, saya ngutang ke Mbak Alodia. Terus, Mbak Esti ngutang 2 juta nih. Gitu. Nah, pada saat Mbak Alodia meminjamkan uangnya ke saya, dia kan otomatis suatu saat tahu dong kalau saya akan bayar 2 juta ke dia. Padahal mungkin saya belum tahu bayar atau enggak nih utang saya gitu. Sebagai orang yang baik, orang yang taat dengan pencatatan, Mbak Alodia menggunakan basis akrual, yaitu apa? Mencatat pendapatan yang padahal dia belum dapat juga. Gitu loh. Makanya dicatatlah piutang pada pendapatan sebesar 2 juta. Itu kalau dengan saya kasusnya. Itu. Sampai sini oke nggak? Ya Mbak, sudah paham. Makasih Mbak. Oke. Lanjut Mbak, siapa namanya Mbak Alodia? Tanggal 15 November, Mikita Cookies membeli kendaraan box dari PT Daihatsu Motor untuk mengangkut pesanan catering seharga 60 juta. Untuk itu, Mikita Cookies membayar uang muka sebesar 10 juta. Oke, gimana itu? Berarti dia ada hutangnya, ada utangnya.
kendaraan. Ini tanggal 15 ya, masih tanggal 15. Oh ya. Kendaraan box untuk waktu pesanan. Oke. Membayar bagaimana tuh? Oke, kendaraan masuk betul di debit karena dia aset. Terus Dia mengurangi kas dulu nggak sih karena ada uang muka itu. oke, betul, mengurangi kas. Terus sama hutang. Kenapa hutang? Karena dia membayar apa nih? Karena dia masih ada sisa 50 juta belum dibayarkan. Oke, yang lain ada yang bingung dengan soalnya? Enggak ya? Mbak Nur Indah kayaknya oke, Mbak Puspita kayaknya oke nih. Mbak Esti, saya bingung. Yang mana? Yang 50 juta. Oke, coba saya bacain soalnya. Mikita Cookies membeli kendaraan box. Artinya saya nih sebagai owner Mikita beli mobil kan, buat ya oke lah buat ini operasional. Seharga 60 juta. Oke, jelas ya. Jadi saya beli 60 juta nih, tapi saya baru bayar 10 juta. Berarti saya punya apa? Punya utang. Oke, sip ya. Oke, makasih Mbak. Oke. Tapi ini benar nggak Mbak nulisnya kayak gini? Ini pakai rumusnya Mbak Salma coba. Kalau ada yang double. Oh, oke. Berarti di sini nulisnya 60 juta ya, Mbak? Oke, sip. Berarti di sini. Ternyata soalnya masih ada lagi, saya capture lagi ya sebentar. Soalnya nggak selesai sampai situ doang. Nah, saya capture dulu sebentar. 8 soal lagi kok. Udah ya? Nih, kendaraan 60, kelas 5, 10, utang, oke. Sampai sini masih ada yang bingung? Masih ada yang bingung nggak? Kalau nggak, biar Mbak Aludi lanjut. Lanjut Mbak Aludi ya. Oke. Mikita Cookies menerima pesanan catering dari Nyonya Rosita untuk acara pernikahan senilai 45 juta. Pembayaran pertama 5 juta dan sisanya dibayar 2 hari kemudian. Oke. Sama nih kasusnya. Utang, di sini pendapatan. Ini benar Mbak Aludi belum pernah menjalani akuntansi? Belum pernah. Sama sekali. Baru yang 2 pertemuan itu. Yang dulu SMA? Belum pernah, saya IPA. Oh, oke. Yang lain ada kesulitan nggak? Teman-teman yang lain? Belum ya? Lanjut ya? Lanjut. Ini nomor tanggal 20, nggak bingung kan? Nggak, oke lanjut Mbak. Tanggal 22 November, Mikita Cookies menerima sisa pembayaran dari Nyonya Rosita sebesar 40 juta. Cuma gampang lagi. Tanggal 25 November, Mikita Cookies memberi pinjaman uang tunai kepada Sivi Artasari senilai 8 juta dengan bunga 3% per tahun. Oke. Pinjaman ini berjangka waktu 1 tahun. Oke. Memberi pinjaman uang tunai. Ada
berarti berarti dia kasnya berkurang. Sebentar, itu tanggal berapa tadi? Tanggal 25. Tanggal 25. Iya. Memberi pinjaman. Mbak Aulia memberikan pinjaman ke saya. Saya punya utang. Mbak Aulia punya apa? Gimana? Sebentar, saya apa salah? Oke. Sebentar, Mbak. Tanggal 25 tadi ya? Oke. Ya. Gini logikanya. Ini kan Mikita Cookies memberi pinjaman. Sama halnya Mbak Aulia memberikan pinjaman ke saya. Saya punya utang nih. Mbak Aulia punya apa kalau saya punya utang? Lawan yang utang apa? Lawan yang memberikan hutang apa namanya? Piutang. Oke. Berarti kita nulisnya piutang. Iya, betul. Piutang 3%, itu juga nggak apa-apa. Piutang bunga 3%. Berarti dia berkurangnya di kas ya? Pinjaman tunai. Pinjaman Betul. tunai. Ya, betul. Pinjaman tunai, betul. Sebesar 8 juta. Oke, stop dulu Mbak Aulia. Kalau di rumah sakit, ini karena dia perusahaan kecil ya, perusahaan ya inilah nasi box gitu. Makanya ya belum membayarkan, memberikan pinjaman. Kalau di rumah sakit itu konteksnya seperti ini. Saya kayak pernah ngomong deh. Saya sebagai pasien di rumah sakit, misalkan rumah sakit mitra keluarga, saya pemegang kartu asuransi nih, asuransi BNI Life misalkan. Biasanya kan gini, saya datang ke rumah sakit, saya gesek dong pakai kartu asuransi. Iya enggak? Nah, tidak semua kartu asuransi itu sistemnya reimburse. Artinya saya bayar dulu, baru gitu kan enggak. Ada yang ditanggung oleh si asuransi. Yang biasanya terjadi untuk kasus piutang adalah seperti ini. Jadi, kalau saya ialah pengguna asuransi, terus saya datang nih ke rumah sakit tertentu, saya bayar pakai kartu asuransi, kan rumah sakit nggak langsung, kan asuransi tidak pada saat itu juga membayarkan kan ke rumah sakit. Betul nggak? Jadi, biasanya asuransi akan membayarkan sebulan kemudian ke rumah sakit. Itu biasanya yang terjadi untuk kasus piutang adalah seperti itu. Sorry Mbak Aulia, kenapa yang kreditnya pinjaman tunai ya? Balik ya? Tadi bukan udah bilang kas? Oke. Itu ya. Jadi kalau di rumah sakit, yang termasuk ke dalam kategori piutang ialah pada saat ada pasien yang berobat ke rumah sakit menggunakan kartu asuransi yang si asuransi tidak akan membayarkan tunai di saat itu juga. Itu biasanya kasus piutang seperti itu. Jadi kalau ada kasus seperti itu, maka teman-teman silakan catat sebagai piutang. Piutang kalau di rumah sakit ada macam-macam piutang. Piutang asuransi, piutang karyawan, yang biasanya karyawan ngutang nih, misalkan. Saya kalau di bank tuh suka ada seperti itu. Jadi pegawai-pegawai bank tuh dia punya privilege. Dia berhutang ke banknya untuk misalkan beli rumah, beli mobil, dengan cicilan 0%. Nah, berarti si bank mencatatnya, ya dia punya piutang karyawan. Gitu. Jadi ada piutang usaha, yaitu berupa piutang asuransi, piutang pasien. Kalau piutang yang non-usaha, kayak piutang karyawan, pada saat karyawan itu misalkan nyicil, atau kalau saya dulu sistemnya, saya punya limit nih di rumah sakit. Saya kan dulu di rumah sakit UI. Saya sebagai saya sebagai karyawan punya privilege untuk menikmati pengobatan di rumah sakit UI tanpa bayar. Tapi bukan berarti akunting nggak mencatat mentang-mentang, oh ya udah kan karyawan nggak bayar. Enggak. Justru itu akunting harus mencatat. Ya caranya ialah piutang karyawan di debit pada pendapatan di kredit. Meskipun sebenarnya bukan pendapatan sih. Tapi kan dihitung sebagai piutang dulu. Itu ya. Jadi bukan berarti kita nggak nyatat sebagai orang accounting.
kita mencatat sebagai piutang. Oke, next Mbak Laudia. Tanggal 28, Nikita Kukis membayar gaji 5 orang tenaga kerja sebesar 11.500.000. Tenaga kerja ini baru direkrut pada awal bulan November. Oke, jelas tuh membayar gaji. Tulisannya gaji aja. Boleh. Gaji karyawan atau beban gaji, itu kan tergantung cowoknya, tergantung cowok di rumah sakit. Oke. Berarti dia mengurangi kas ya? Iya, betul. Ini Mas gamblang banget. Kan kalau rumah sakit bayar nggak pakai utang kan, pasti pakai kas ke karyawannya. Tanggal 6 Desember. Oh, ini juga jelas lagi nih. Nikita Kukis membayar biaya listrik dan telepon. Pagi. Oke, tanggal 15 Desember. Nikita Kukis membayar cicilan hutang ke PT Daihatsu Motor sebesar 3.500.000. Oke, ini belum pakai term and condition, Mbak. Ini cuma langsung, yang penting hutang hilang gitu. Yang penting biar teman-teman hafal dulu hutang di mana gitu-gitu. Ini belum pakai yang 2/10 segala macam. Oke. Yang lain bingung nggak tanggal 15 ini? Teman-teman yang lain. Kenapa utang di debit, kas di kredit? Kalau ada yang nanya, tanya aja, nggak apa-apa. Disela aja Mbak Ludianya. Mbak Isti, izin bertanya. Mm-hmm. Saya masih bingung gaji karyawan tuh 11 jutanya itu dari mana? Bentar, tanggal berapa Mbak Aludia? Tanggal 28 ya? 28. Itu kan ada tulisannya di soal. Nikita Kukis membayar gaji 5 orang tenaga kerja sebesar 11,5 juta. Bentar ya. Oh iya, ada. Saya tidak ngelihat. Oke, berarti udah clear ya? Ya, tapi sudah paham kan kenapa gaji di debit? Kenapa Mbak? Tapi sudah paham kan kenapa akun gaji ada di debit? Sudah. Oke, Karena? Gimana Mas? Halo? Halo teman-teman? Iya Mbak. Tadi agak nge-lag ya? Enggak? Tadi kayaknya Mbak ke-mute deh. Jadi nggak ada suara. Okay. Tadi gimana Mas Bima? Kenapa Mbak? Tadi gimana? Kenapa gaji di debit? Sudah paham kan? Kenapa emang? Yang gaji ya? Karena ini masuknya ke debit karena ada kas sama ada piutang di situ. Enggak, yang gaji karyawan. Gaji karyawan kenapa di debit akunnya? Karena biaya gaji itu masuknya ke kas. Jadi masuknya ke debit. Setahu saya itu. Gimana? Karena biaya gaji masuknya ke kas. Iya. Dari kas. Maksudnya gimana sih? Salah ya? Bingung. Karena termasuk beban. Kan termasuknya bertambahnya kalau biaya itu di debit, Bu, dan berkurangnya di kredit. Oke, jadi kenapa gaji karyawan ada di debit? Karena dia masuk ke dalam kategori biaya. Dan itu menambah beban perusahaan, gitu ya Mas Rizky ya? Iya Ibu itu. Oke, thank you. Lanjut Mbak Laudia. Ya, tanggal 19 Desember. Nikita Kukis menerima pesanan kue dari Nyonya Mita senilai 2.500.000. Uangnya baru akan dibayar 2 minggu kemudian. Oke, gimana tuh?
Dia masuknya ke kas atau ke piutang ya kalau kayak gitu? Ini tanggal 19 ya. Nanti mah pesanan Iya. kue. Uangnya baru akan dibayar kemudian. Ayo gimana? Baru akan dibayar. Berarti it means dia belum dapat uang. Kita piutang masuknya ya? Oke. Good. Oke, terakhir tanggal 28 Desember. Nikita Cookies membayar gaji 8 orang tenaga kerja sebesar 15.500.000, sebanyak 3 orang tenaga kerja baru direkrut bulan Desember. Oke. Gaji. Oke, coba ini biasanya kalau orang counting Mbak Alodia, dia akan mentotalkan tuh. Jadi di bawah ini kan sudah selesai nih soalnya. Dia akan men-summary antara debit dengan kredit untuk mendouble check apakah sudah sesuai atau belum. Apakah sudah balance atau belum. Oke. Sama, udah balance. Oke, sama ya, gitu ya. Sampai sini ada yang masih bingung nggak? Ada yang nggak apa-apa kalau bingung kita diskusi karena memang daripada saya kebanyakan ngomong teori, mending langsung praktek aja. Untuk kuisnya, saya ngomong dulu ya. Untuk kuisnya, teman-teman silakan bikin rangkaian transaksi seperti ini. Gitu ya. Silakan bikin rangkaian transaksi seperti ini dengan memanfaatkan seluruh tabel-tabel yang ada di kayak di layarnya Mbak Alodia tuh, yang debit kredit, manfaatkan itu. Nggak perlu untuk yang rumah sakit atau misalkan teman-teman bingung nih, nggak apa-apa. Silakan aja. Yang penting silakan bikin rangkaian transaksi seperti ini. Ini berapa transaksi sih? Banyak ya dia ya. Minimal pokoknya sebentar. Oh, 18 transaksi. Oke, saya tambahin minimal 20 transaksi. Jadi silakan bikin soal sendiri terus dijawab minimal 20 transaksi. Ayo diskusi dulu untuk soal ini. Ada yang masih bingung? Nggak apa-apa, tanya aja. Aku mau nanya. Oke, satu-satu. Siapa duluan tadi? Mbak Restia dulu tadi. Oke. Mbak, saudara aku kedengeran nggak? Soalnya lagi ujian. Kedengeran. Oke. Aku mau nanya yang buat tanggal 15 yang membayar cicilan hutang ke PT Daihatsu Motor itu, kan dia masuk ke debit ya? 15 apa, Mbak? Tanggal 15 bulan 12. Desember. Ya. Itu kan dia masuk ke debit. Apakah karena mobilnya itu udah jadi aset perusahaan, jadi dia dimasukin ke debit itu tambah konsepnya? Tunggu, tanggal 15 November atau 6 Desember, Mbak? 15 Desember yang membayar cicilan hutang ke PT Daihatsu Motor. Yang bawahnya Mbak Alodia, 15 Desember. Nah, itu bawah tuh. Nah, ya. Kenapa? Itu masuk ke debit karena emang si yang kendaraannya itu udah milik aset perusahaan, jadi dimasukinnya ke debit. Yang dimasukin ke debit apanya? Utangnya? Iya. Coba Mbak Alodia, kenapa utang di debit? Karena dia mengurangi kas. Gimana? Ya, karena kasnya jadi berkurang, makanya dia di debit untuk membayar kendaraan itu. Gini, kalau saya tanya, kenapa kok dia di debit, kenapa kok dia di kredit? Saya harapannya teman-teman mengembalikan ke tabel yang itu tuh, yang di layarnya Mbak Alodia tuh. Lihat. Di sini soalnya tanggal 15 Desember ialah Nikita Cookies membayar cicilan hutang. It means dia membayar hutang. Kalau membayar hutang, artinya hutangnya gimana? Bertambah, berkurang?
Berkurang. Berkurang. Oke, menurut tabel kalau hutang berkurang kemana? Di debit. 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 Jadi Mbak Restia, kenapa kok hutang di debit? Bukan karena aset milik perusahaan, bukan karena apa, tapi karena secara transaksi si Mikita Cookies membayarkan cicilan hutang. Yang artinya hutangnya Mikita Cookies berkurang nih. Kalau menurut aturan dasar akuntansi, kalau hutang berkurang maka dicatat di bagian debit. Gitu. Jadi setiap kali transaksi yang teman-teman lakukan, kembalikan ke tabel yang di layarnya Mbak Aludia tuh. Kembali ke tabel itu, kalau bertambah kemana, berkurang kemana. Selalu kembali ke sini pesan saya. Gitu. Oke, Mbak. Terima kasih. Oke, terus tadi siapa lagi tuh? Cewek juga tadi. Saya Mbak. Oh ya, Mbak Kirena. Oke, jadi akun pendapatan itu disangkut pautkan kalau misalkan transaksinya itu kayak gimana ya? Oh, oke. Kita nyatat pendapatan tuh pas kapan gitu ya? Kapan kita pakai akun pendapatan? Satu, jelas kalau ada hubungannya dengan transaksi. Transaksi penerimaan. Transaksi penerimaan. Contoh rumah sakit. Menerima uang tunai dari pasien. Masuk pendapatan. Terus menerima transaksi dari pasien angestika misalkan, tapi menggunakan kartu asuransi yang akan dibayarkan bulan depan, itu juga masuk pendapatan. Terus misalkan kalau bukan di rumah sakit ya, misalkan rumah sakit lagi nih, misalkan menerima sumbangan dari rumah sakit sebelah, itu juga pendapatan, tapi bukan pendapatan usaha, pendapatan sumbangan. Contoh yang lain lagi, misalkan rumah sakit menyewakan gedungnya untuk dibuat acara simposium kedokteran misalkan. Dia menerima uang nggak rumah sakit? Menerima kan, meskipun dalam bentuk cek, dalam bentuk apalah segala macam, tapi dia di situ dia tahu, oh dia akan mendapatkan sumber penghasilan dari situ. Apabila berkaitan dengan sumber penghasilan, baik itu usaha ataupun non-usaha, ya usaha kayak tadi, misalkan pendapatan layanan, IGD, rawat jalan. Yang non-usaha apa? Ya contoh kayak nyewain gedung, kayak nyewain gedung, terus kayak dapat sumbangan, dapat hibah, dapat sponsor, itu juga termasuk pendapatan. Pokoknya kalau menerima yang penghasilan deh, meskipun dia mungkin ya tadi saya bilang sifatnya sponsor, kan meskipun sponsor tetap ada pendapatan sponsor, kan gitu. Intinya menerima penghasilan. Oke, baik Mbak, terima kasih. Oke, ada lagi? Mbak, maaf saya mau nanya Mbak. Kalau yang tanggal 22 itu berarti dia lebih ke piutang atau pendapatan? Gimana? Tanggal 22 November. Dia yang dikredit itu piutang atau pendapatan? Lihat, soalnya ialah tanggal 22 November, Mikita Cookies menerima sisa pembayaran. Sisa pembayaran artinya apa? Artinya dia ada piutang nih, ya enggak? Si rumah sakit punya piutang nih, misalkan di 2 hari yang lalu. Menerima sisa pembayaran, artinya apa? Memang dia kategorinya menerima penghasilan, tetapi di sini konteksnya ialah dia menerima sisa yang sudah pasti pendapatan yang awal itu sudah diakui. Gimana ya saya bilangnya ya? Misalkan nih, saya punya pendapatan 5 juta, tapi saya baru terima cash 1 juta. 4 jutanya kemana? Belum dibayarkan dong, misalkan sama Mbak Fitri gitu misalkan. Sama Mbak Fitri cuma bayar 1 juta ke saya. Terus 4 jutanya saya akui dulu kan sebagai piutang. Terus kalau Mbak Fitri udah bayar nih 4 jutanya, masa saya akuin pendapatan lagi? Pasti kan saya harus buang piutang saya dong. Masuk nggak logika? Tadi namanya siapa sih? Rafli, Mbak. Oke, Mas Rafli. Kasih ya, Mbak. Oke, next. Saya mau tanya, Kan tadi katanya kalau untuk mencatat pendapatan itu saat menerima transaksi atau penghasilan. Terus di tanggal 4 bulan 10 itu soalnya menerima uang dari Tuan Rifki itu kenapa masuknya kas
terhadap pendapatan gitu, Mbak. Tanggal berapa, Mbak? Tanggal 4 bulan 10, 4 Oktober. 4 Oktober. Iya, tanggal 4 bulan 10. Sebentar, menerima uang Rifki hasil penyelesaikan. Sebentar, apakah Tuan Rifki dia punya piutang sama kita? Coba lihat soalnya. Apa Pak Rifki punya piutang? Punya utang, sorry. Apa Pak Rifki punya utang sama kita? Tidak. Enggak. Jadi kita di sini statusnya bukan menghilangkan piutang kita, tapi kita mencatat sebagai pendapatan. Kecuali kalau di soal sebelumnya ada Pak Rifki memberikan pesanan kepada Bikita Cookies, tapi sebesar 5 juta. Pada saat itu dia hanya membayar 1 juta. Terus ada lagi di tanggal 4, menerima sisa pembayaran Pak Rifki dari tanggal sekian. Nah, itu baru kita menghilangkan piutang. Tapi kalau tidak ada yang bersifatnya melanjutkan pembayaran dari yang sebelumnya, maka kita catat sebagai pendapatan. Pertama kali mencatat penghasilan pasti pendapatan. Baru setelahnya nanti piutang berkurang segala macam. Baik, Mbak. Terima kasih. Oke, ada lagi? Mbak, saya mau bertanya. Iya, Mbak Nisa. Aku paling seneng kalau kamu nanya loh. Lucu soalnya pertanyaannya. Mbak, ada nggak sih Mbak akun yang mempengaruhi modal, kayak kapan modal ada di debit? Kapan modal ada di debit? Sebentar saya ingat-ingat dulu. Contoh. Sebentar Prive ya. masuknya di mana ya, Mbak? Kenapa? Prive itu masuknya di mana? Oh, prive itu gini misalkan saya sebagai owner perusahaan, saya mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi saya, itu namanya prive. Contohnya saya tunjukin nih. Masuknya ke modal juga ya, Mbak? Tapi prive mempengaruhi modal nggak sih, Mbak? Sebentar. Nih, saya tunjukin langsung sekalian deh. Prive dan modal. Jurnal prive dan modal. Jadi biar kalian juga baca. Sebentar ya. Sebentar Mbak Nisa sama Mas Mas Vito, bentar. Oke. Nih, sana. Mbak Alodia boleh matiin share screen dulu nggak? Oh iya, boleh, Mbak. Oke, nih. Ke Mas Vito dulu ya, sebentar ya. Tunjukin yang prive nih. Mana sih? Nih ya, teman-teman. Saya belum memperkenalkan akun prive. Ini namanya akun prive nih. Tuan Joni mengambil uang kas dari usahanya sebesar 1 juta untuk membayar SPP. Kenapa? Karena Tuan Joni sebagai owner, dia punya hak, dia punya privilege untuk mengambil tuh duit. Gitu. Nyatanya bagaimana? Prive itu kalau bertambah pasti di debit. Ingat-ingat lagi kotaknya tuh. Prive kalau bertambah di debit, tambahin. Prive kalau bertambah di debit. Jadi, seharusnya dia tidak bersinggungan dengan modal. Karena kalau prive berkurang, dia mengembalikan, berarti kan dia otomatis ke kredit tuh berkurang. Nih, contohnya kayak gini ya. Jadi misalkan saya mengambil uang kas saya, uang dari perusahaan saya 1 juta untuk keperluan pribadi. Maka karena saya sebagai owner, orang kunting harus catat, bukan bingung kan, gimana ya kan yang ngambil uang bos kita sendiri, maka kita catatnya sebagai apa? Catatnya sebagai prive pada kas. Karena kita mengurangi kas, atau prive pada bank, boleh. Nah, ini nanti memang akan berpengaruh kepada modal, tapi pada laporan perubahan modal. Dan ini juga akan dicatat pada neraca. Jadi, prive itu juga akan masuk di bagian aset. Ingat ya, jadi prive itu bertambah di debit, dan prive juga masuk ke dalam sisi aktiva atau aset. Gitu.
Terus sekarang ke Mbak Nisa dulu sebentar. Apa saja yang mempengaruhi modal tadi ya, transaksi? Sebentar. Iya, Mbak. Kapan modal ada di debit? Oke, sebentar. Karena memang untuk modal di debit itu jujur jarang ya, tapi nggak apa, kita cari dulu sebentar. Utang dan modal. Sebentar. Atau mungkin Mbak Nisa pernah lihat contoh soal ya? Nggak pernah. Makanya aku mau nanya. Ada nggak modal di debit gitu, Mbak? Atau teman-teman yang lain pernah ada yang ingat, Mas Vito mungkin? Kalau modal ditarik itu di debit bukan ya, Mbak? Modal ditarik iya di debit, cuma biasanya dia nggak ada, biasanya gini, kalau menarik itu biasanya lebih ke prefer. Jadi misalkan mengambil uang, itu biasanya lebih ke prefer, makanya saya bingung kalau modal ditarik itu dia lebih catatnya sebagai prefer sebetulnya, karena dia mengambil uang dari yang modal itu tadi. Nyatatnya bukan sebagai modal berkurang, kenapa? Tapi sebagai prefer. Sebentar ya. Tuh kan kalau Mbak Nisa yang nanya selalu lucu. Jadi saya boleh dibantu nggak? Kira-kira transaksi apa ya yang kira-kira modal itu di debit? Teman-teman mungkin ada yang ini, yang transaksi real gitu. Memang benar sih kalau transaksi modal di debit kan artinya dia berkurang. Sebentar. Tapi Mbak, kalau misalkan bayar gaji gitu, itu berarti yang berkurang kas ya, bukan modalnya? Enggak, bukan, pasti kas. Karena gini, jadi gimana ya? Pada saat pertama kali kita menerima penghasilan, kita catat sebagai pendapatan. Ya kan? Baru setelahnya kas berkurang segala macam. Pada saat kita setor duit untuk melangsungkan usaha, pertama kali, jadi tanggal 1 tuh biasanya, itu kita catat sebagai modal. Karena gini coba ya, saya tunjukin laporan perubahan modal. Yang mengurangi apa aja sebentar. Nah, ini perubahan modal. Oke. Ini saya save dulu. Sebentar ya. Oke, ini saya share screen dulu. Nih, jadi tadi saya bilang, pertama kali catat pasti itu modal untuk transaksi ya, untuk usaha. Pertama kali setor itu modal. Modal ini akan berubah nanti pada akhir periode. Caranya gimana? Misalkan nih, di tengah transaksi ada penambahan modal lagi, tapi nggak ada transaksi pengurangan modal. Itu. Jadi untuk yang nanti kan ada tuh laporan perubahan modal dibanding laporan keuangan kan. Jadi laporan keuangan ada laporan perubahan modal, neraca, sama laba rugi. Nah, di laporan perubahan modal ini, pertama kita akan tulis modal awal. Modal awal kita berapa yang tadi? Yang pada saat kita cookies beli tanah, gedung, peralatan, dan lain-lain. Gitu. Terus kalau di tengah jalan dia ada modal tambahan nih, setor modal lagi untuk apa namanya? Untuk misalkan untuk usaha, disetor lagi modal. Oke, terus ada lagi penghasilan bersihnya dia. Jadi penghasilan bersih ini biasanya merupakan penghasilan di tahun sebelumnya. Betul nggak? Jadi misalkan gini, sekarang tahun 2021. Untuk awal tahun 2021, saya kan pasti beroperasi menggunakan laba tahun lalu. Betul nggak? Menggunakan laba tahun lalu atau saya setor lagi laba tahun ini. Saya setor lagi modal tahun ini. Makanya 3 ini masuk ke dalam kategori modal. Laba tahun lalu
modal awal tahun sama mungkin di tengah-tengah saya ada nambahin modal. Gitu. Total modal berapa? 167. Terus ingat, di tengah-tengah ternyata Mas Vito sebagai CEO ngambil duit nih buat bayar, misalkan buat bayar dia beli mobil, misalkan berapa? 20 juta. Oke, berarti masuknya kemana? Ke Prive. Jadi Prive ini ujung-ujungnya mengurangi modal usahanya. Gitu. Jadi kalau ditanya, mengurangi modal nggak Prive? Mengurangi, tapi tidak dicatat sebagai modal di debit, bukan. Tapi catatnya sebagai Prive di debit. Gitu. Jadi mungkin kalau modal di debit ada nggak? Ya mungkin Prive ya jatuhnya ya. Tadi yang mengambil untuk kepentingan pribadi si owner. Jatuhnya mungkin, kenapa? Kalau potongan penjualannya itu bukannya masuk ke modal di debit ya? Potongan penjualan itu diskon maksudnya? Iya. Kalau diskon itu harusnya mengurangi ini dong, mengurangi di laba rugi dong. Jadi laba rugi itu biasanya dia kan satu nih, ada penjualan. Nah, secara struktur biasanya di bawahnya dia akan ada akun namanya potongan penjualan. Tapi itu nanti ya Mas Vito ya, kan belum ke laporan keuangan. Iya, Mbak. Enggak, takutnya teman-teman ntar bingung nih, ini jurnal aja belum kelar gitu loh. Gimana Mbak Nisa? Jadi mungkin kalau modal di debit kayaknya Prive ya. Tapi untuk pencatatan di jurnalnya itu Prive di debit, terus di kreditnya kas. Iya, betul. Karena dia mengurangi kasnya. Padahal nanti di akhir periode dia mengurangi modal ini di laporan perubahan modal. Gitu. Oke, Mbak. Terima kasih. Oke, ada lagi nggak? Kalau bisa yang jurnal-jurnal dulu ya. Jadi biar teman-teman yang ini mantepin dulu nih. Mbak izin bertanya. Mbak, kalau dia di-share lagi dong tadi itunya jawabannya, mungkin mau nanya dari situ juga. Oh iya, oke. Gimana Mbak Aulia? Izin bertanya, ada nggak kemungkinan di jurnal umum itu ada retur penjualan sama piutang? Retur penjualan ada. Nanti kita bahas itu. Oh, ada. Ada nanti misalkan, tapi gini Mbak, retur penjualan itu biasanya masuknya ke jurnal. Sorry ya, untuk perusahaan dagang. Kalau di rumah sakit itu biasanya inventory ya. Inventory itu gini, jadi kalau di rumah sakit, ketika sudah masuk ke, saya ngomong case rumah sakit ya. Jadi kalau di perusahaan non jasa kayak dagang sama manufaktur, dia ada memang retur. Dicatat secara akunting. Tapi kalau di rumah sakit yang dia fokus pada jasa, retur nggak dicatat. Karena kalau di rumah sakit itu biasanya dia akan, contohnya gini, rumah sakit pesan obat. Tahu-tahu pas datang barangnya expired-nya bulan depan semua nih. Gitu kan. Jadi secara pada saat pesan obat kan hanya memesan. Jadi orang-orang bagian yang ngurusin hutang, nanti di keuangan kita belajar di bagian hutang itu dia akan mengeluarkan namanya purchase invoice. Purchase ya dia menyatakan dia beli gitu kan. Bagian purchasing itu dia bilang saya beli obat nih gitu. Terus segala macam. Nah, orang akunting belum mencatat sebagai hutang. Karena kan beli barang biasanya kan pakai hutang kan rumah sakit itu. Jadi si bagian accounting belum mencatat nih. Pada saat orang purchasing mengeluarkan purchase invoice, itu orang accounting belum catat. Catatnya kapan? Nanti pada saat barang datang. Biasanya seperti itu. Jadi pada saat barang datang, orang bagian hutang atau bagian AP, account payable, itu baru akan mencatat sebagai hutang kita di rumah sakit itu nanti setelah barang datang. Kenapa? Karena memang sebelum barang datang, rumah sakit berhak untuk ngecek dulu nih, ada yang expired atau enggak. Karena kalau ada yang expired, rumah sakit berhak ngeretur dong. Gitu. Tapi dia tidak akan masuk ke dalam sistem yang dicatat oleh orang accounting. Biasanya itu akan dicatat langsung oleh bagian hutang. Retur segala macam tuh oleh orang logistik biasanya.
Jadi ketika barang datang ada yang dekat, oke retur gitu. Jadi belum akan tercatat masuk ke dalam sistemnya akuntansinya teman-teman di bagian accounting. Yang saya tahu seperti itu karena memang waktu pengalaman saya orang-orang accounting itu tidak akan mencatat retur. Karena gini, setiap rumah sakit kan beda-beda. Ada yang bagian purchasing ada orang accounting-nya, bagian logistik ada orang accounting-nya. Kalau dulu saya orang accounting sendiri, jadi yang membahas masalah retur tuh bukan orang accounting, tapi bagian logistik. Yang sudah mencatat retur gitu ya. Jadi nggak masuk ke dalam tidak masuk ke dalam laporan keuangannya, itu nggak masuk karena returnya udah di belakang layar. Jadi yang tercatat di laporan keuangan tuh bersih tanpa retur. Itu sih Mbak. Tergantung rumah sakit memang. Makasih Mbak. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau nanya seputar jurnal ini dulu? Ingat ya, kuis 20 transaksi ya. Satu orang 20 transaksi. Yang transaksinya boleh apa aja, Bu? Maksudnya boleh sama, ada beberapa yang sama boleh nggak? Boleh, tapi jangan semua biaya-biaya semua dong. Berarti nggak challenge sendiri-sendiri dong. Ntar membayar biaya listrik, membayar biaya air, membayar ntar gitu semua lagi. Boleh. Tapi jangan semua biaya ya. Maksudnya biar ini, jadi apa namanya, biar upgrade diri juga, challenge diri juga. Soalnya juga ditulis kan Mbak? Yang transaksinya? Iya, ditulis. Kalau bisa di Excel aja ya, bikinnya ya. Berarti di Excel ya, Bu? Nggak usah di PDF lagi? Nggak usah, di Excel aja. Nggak. Baik, Bu. Di Excel aja, kayak biasa dikumpulin. Oke, ada yang mau bertanya lagi soal jurnal? Mbak, kalau untuk tanggalnya itu bebas apa hanya 1 bulan atau untuk 1 tahun? 1 bulan aja, Mas. Satu periode aja. 1 bulan, 1 periode bulan aja. Jangan sampai 1 tahun. Mas Vito ini kadang suka lucu ya. Setahun kan ada penyesuaian juga, ntar belum belajar loh. Enggak, itu tadi kan yang contoh ibunya kan ada sampai tanggal Desember. Nggak apa-apa, 1 bulan dulu aja. Baik, Bu. 1 bulan dulu aja, terus apa lagi? Ada yang mau tanya apa lagi nggak? Oh iya, deadline. Ini kira-kira mau kapan, berapa lama? 20 transaksi. Seharusnya semalam juga selesai sih. Gimana? Semalam atau 2 malam? 2 malam, Bu. Oke, 2 malam berarti kapan? Kalau sama kayak yang tugas kemarin sih, Bu, boleh nggak? Mas Rizky, sorry nggak dengar Mas Rizky. Ini, Bu, kalau deadline-nya kayak yang kuis 2. 4 hari. Nggak 4 hari sih, Bu. 3 hari gitu, mungkin Rabu malam. Ini hari apa? Senin? Ya udah Rabu malam. Rabu malam kan? Ya Rabu malam ya udah oke. Mbak, kalau misalkan ini kan masih ada yang beberapa yang belum paham. Kalau waktunya seminggu, boleh nggak, Mbak? Pak, nggak pahamnya di mana? Emang Mbak Indah nggak paham? Bukan, maksudnya kan ini banyak hitung-hitungan gitu, Mbak. Ngitungnya sederhana kok, itu nanti. Enggak, Rabu malam. Nanti kalau bikin neraca lajur lah, itu boleh lah. Enggak seminggu juga sih, neraca lajur juga gampang kok, buku besar gitu-gitu. Ya, Rabu malam ya. Mbak, transaksinya bebas kan ya, Mbak? Nggak harus rumah sakit kan ya, Mbak? Bebas, nggak apa-apa bebas. Oke, Karena sebenarnya sama aja sih mau rumah sakit ataupun bukan rumah sakit ya. Kan bedanya cuma bagian persediaan nih. Saya ngomong ya, rumah sakit ataupun non rumah sakit sebenarnya sama ya, harta utang modal. Bertambah di mana, berkurang di mana, sama aja gitu. Cuma memang perbedaannya, satu, dia ada perlengkapan medis dan perlengkapan non medis. Terus ada persediaan barang medis, persediaan non barang medis. Terus pendapatan, ada pendapatan IGD, pendapatan rawat inap, pendapatan rawat jalan. Terus
Kalau pengeluaran juga sama sih. Terus ada pendapatan sumbangan, pendapatan hibah, pendapatan sponsor. Sebenarnya membedakan cuma itu doang, pendapatan perawat jalan, rawat inap, IGD. Terus aset, ada aset yang sifatnya medis dan non medis. Tapi sama semua sebetulnya. Jadi transaksi apapun silakan aja karena kalau saya. Yang penting teman-teman tahu debit kreditnya di mana, itu aja sih. Karena kalau di rumah sakit yang membedakan paling itu nanti. Ibu, ini sebelumnya maaf. Ini takutnya nanti kan tadi kata Nur Indah, takutnya ada yang beberapa yang belum paham gitu Bu. Terus besok beberapa hari ke depan itu kan matkulnya juga penuh Bu. Jadi takutnya enggak, karena kalau seminggu kelamaan Mas. Rabu malam aja. Enggak seminggu juga sih Bu, mungkin kayak minta tambahan 1 hari lagi gitu Bu kan. Kalau Kamis malam saya Kamis tambahin Jumat tugas berarti. libur. Kamis malam tambahin tugas ngerangkum dari bukunya teman-teman. Pilih mana? Oh, ya udah deh Bu, gak apa-apa Bu. Rabu malam aja ya. Ya, oke. Ada lagi? Tidak ada tawar-menawar deadline. Mbak, nggak serius, nggak Kamis aja Mbak. Enggak, kalau Kamis tambah itu deh, tambah apa namanya? Tambah bikin rangkum dari yang bukunya teman-teman. Berarti Rabu malam. Rabu malam. Karena harusnya kalau teman-teman benar nyimak, sebenarnya kan teman-teman tinggal ganti angka pun juga nggak masalah dari soal yang tadi. Harusnya nggak ada alasan ini. Kalau transaksinya bingung, tinggal nambahin dari situ pun juga ganti angka juga saya juga nggak masalah kan, silakan aja. Gitu, jadi nggak ada tawar-menawar. Rabu juga udah kelamaan, karena cuma 20 transaksi cuma gitu doang. Ada lagi? Ini ada Mas Imam nggak ya? Mas Imam dari RS2 kayaknya. Nggak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke. RS1 masuk semua kah, Mbak Nana? Masuk semua, Mbak. Masuk semua ya. RS2 gimana, Mbak Erni, Mbak Nabila? Masuk semua, Bu. Masuk semua, Bu. Kecuali Mas Imam ya? Iya. RS1 total siswa berapa? Saya lupa terus. RS1 ada 49. RS2 tambah Mas Imam ada berapa? 47. Kalau sama Imam 48. Oh, oke. 48. Kalau yang sekarang hadir 47 ya? Iya. Baiklah kalau gitu dikumpulin Rabu malam ya. Yang soal tadi. Ya harapan saya sih kalau bisa diganti soalnya. Tapi kalau memang ternyata mentok banget ya tinggal diganti aja angkanya. Tapi harapan saya sih teman-teman bisa berkreasi bikin sendiri transaksi. Kan banyak kok di Google transaksi misalkan apa. Tapi jangan nyalin Google juga. Harapannya tuh biar teman-teman bisa ya mengukurlah sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini. Jadi saya ke depan paling sistemnya gini aja, daripada saya kebanyakan ngomong, kita langsung terjun aja. Kira-kira gimana nih? Ntar saya tunjuk lagi siapa yang kira-kira akan ngerjain minggu depan. Gitu. Karena sebetulnya akuntansi pun memang cuma seperti itu aja sih nanti. Yang membedakan nanti doang pas bagian persediaan. Itu kan teman-teman harus tahu bagaimana cara ngitung fee. Bukan ngitung sih, hanya tahu aja mekanisme persediaan FIFO. Kalau Pak Supri jelasin nggak? FIFO, LIFO. Pak Supri udah ngajar belum sih yang bagian persediaan? Belum ya? Sepertinya belum, Bu. Belum, Bu. Oh ya udah. Nanti paling gitu aja sih, FIFO, LIFO, metode rata-rata tertimbang. Tapi kalau yang lain kita akan terus seperti ini. Ngebahas jurnal, ngebahas nanti bikin buku besar gimana, bikin neraca lajur gimana, bikin laporan. Karena memang kalau sudah di rumah sakit ataupun di perusahaan yang sudah punya sistem, teman-teman tinggal klik-klik aja. Buku besar langsung otomatis jadi. Tinggal klik menu ledger atau buku besar, langsung tercetak buku besar. Teman-teman nggak perlu bikin. Tapi kan nggak gitu. Teman-teman harus tahu dulu kan gimana caranya jadi buku besar gitu loh. Gitu sih. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, Tidak ada, Bu. gimana?
Mungkin kalau dari saya sih udah cukup sih. Oke ya, sudah Udah oke ya. Gila Mas Afif keren banget nih. Kayaknya dia nambah transaksi sendiri 30 transaksi kayaknya dia nih. Ketawa loh Mas, itu Enggak lah, jahat banget tuh nggak sumpah. bagus. Oh iya, Mbak. Itu Hah? formatnya apa, Mbak? Hah? Formatnya apa? Format apa ya? Kayak pengumpulan filenya namanya apa? Oh lah, itu mah terserah lah. Ngapain mesti terserah udah. Mau nama NPM juga, yang penting kayak kemarin aja dimasukin ke G-Drive. Ntar Mbak Nabila bikin lagi ya. Bikin yang kuis berapa sih, kuis ketiga, Mbak Nana juga. Apa Bu? Bikin folder lagi. Kuis 3 gitu. Mbak Nana juga, kayak biasa aja udah. Ingat ya nanti UAS-nya saya maunya kompre ya. Kayak wawancara langsung. Jadi nggak perlu lah ngerjain soal, ngapain sih? Langsung aja tanya lisan. Oke, gitu ya teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Kuisnya dikerjakan, jangan lupa. Kalau nggak ada ya sudah saya akhiri. Sekian. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Mbak. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Mbak. Terima kasih banyak, Bu. Mbak.